Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Yoli Agnesia. Oke, kali ini mungkin saya tidak akan membahas mengenai materi matematika gitu ya. Namun saya akan sharing pengalaman mengikuti SKB CPNS dosen pada tahun 2023. Eh, Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering sekali saya dapatkan dari beberapa teman ataupun juga ya teman-teman sih sebenarnya ya, yang sering bertanya melalui DM ataupun juga secara langsung melalui WA, secara langsung juga ada gitu ya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau saya jelaskan melalui video. Tapi penjelasan ini murni berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga ada beberapa sumber bacaan yang saya baca gitu ya. Misalnya seperti petunjuk yang dilampirkan oleh Kemendikbud, dan juga ada pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di Telegram. Cuman itu dari tahun lalu seperti itu. Yang untuk tahun ini saya tidak mengikuti sama sekali. Tapi untuk tahun ini saya mengikutinya hanya dari lampiran yang diberikan oleh Kemendikbud gitu ya. Tapi terkait misalnya bagaimana wawancaranya, bagaimana nanti micro teachingnya, apa aja yang akan ditanya. Nah ini yang terupdate saya nggak ngikutin gitu. Oke, baik. Mungkin perkenalan dulu. Jadi saya mendaftar di tahun lalu di 2023 dengan format yang sama sebenarnya dengan tahun sekarang. Nah, kemarin itu formasi yang saya pilih itu adalah dosen Kemendikbud gitu ya. Jadi di sini mungkin tidak akan bisa dipakai oleh teman-teman yang mendaftar dosen di kementerian lain gitu ya. Nah, untuk SKB dosen itu ya, itu ada 2 sebenarnya. Tapi sebelum itu saya akan coba singgung sedikit mengenai komponen tes CPNS secara umum dan juga mengenai bobotnya, karena ini perlu kita ketahui semuanya sebelum kita tes gitu ya. Nah, pertama untuk SKD yang sudah mungkin beberapa teman-teman sudah melaluinya, itu bobotnya adalah 40%. Nah, jadi kalau misalnya nilai akhir kita itu adalah 100, maka 40-nya itu diambil dari SKD. Nah, SKD itu sendiri terdiri dari 3 komponen, TWK, TIU, dan TKP. Nah, ini mungkin teman-teman udah melalui dan juga sudah punya referensi sendiri untuk belajar SKD ini. Nah, sekarang kita akan fokus untuk SKB. Nah, sisa dari bobotnya itu adalah 60% dan ini diperoleh dari tes yang namanya adalah SKB atau seleksi kemampuan bidang gitu ya. Nah, seleksi kemampuan bidang ini terdiri dari 2 gitu ya. Pertama itu adalah CAT. Nah, yang kedua ini adalah tambahannya. Jadi SKB tambahan ini sebenarnya namanya. Nah, untuk CAT itu sama halnya dengan SKD. Kita teknisnya itu tes melalui komputer, diberikan soal pilihan berganda, lalu soal-soal itu kita jawab sesuai dengan waktu yang diberikan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teknisnya. Nanti di akhir kita akan melihat sendiri juga skor kita seperti itu. Tapi kita tidak diberitahu skor per bidang. Nah, itu bedanya dengan SKD. Nah, kalau SKD tiap tiap komponen ini itu dikasih tahu skornya masing-masing. Tapi kalau CAT ini kan ada 4 nanti bidangnya. Nah, ini tidak diberitahu skor mana bidang mana skor kita berapa, bidang ini skor kita berapa, enggak. Tapi yang dikasih tahu itu adalah skor akhir aja. Skor akhir. Nah, selanjutnya mungkin nanti untuk CAT kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, untuk SKB tambahan itu terdiri dari 2 komponen. Pertama itu adalah micro teaching dan kedua itu adalah wawancara. Nah, biasanya CAT itu dilaksanakan setelah SKB tambahan gitu jadwalnya. Jadi SKB tambahan dulu gitu ya di rentang waktu tertentu. Kemudian setelah itu selesai baru kita move ke pelaksanaan CAT-nya seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman diketahui kenapa? Karena ketika si SKB tambahan ini dilakukan, nah di sini kan semua pengujinya atau pewawancaranya itu setahu saya gitu ya itu berasal dari instansi tujuan kita.
Nah, oleh karena itu adanya subjektivitas tentu saja akan membuat eh sebenarnya saya tidak bisa bilang subjektivitas juga ya. Hanya saja kecenderungan setiap instansi dalam memilih pelamar atau kandidat yang sesuai dengan mereka itu tentu saja ditentukan oleh instansi itu sendiri seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ditaruhnya itu di awal ya sebelum CAT gitu. Itu asumsi saya. Nah, oleh karena itu setelah ini berakhir dan nilainya langsung keluar juga ya real time. Nah, baru setelah itu CAT ini dilakukan. Jadi CAT ini murni ini hasilnya itu seperti halnya SKD real time juga. Nah, jadi tidak bisa dinaikkan atau dikurangi nilai masing-masing pelamar itu gitu ya. Nah, untuk bobot sendiri dari 60% SKB itu CAT-nya berbobot 80%. Dan micro teaching itu berbobot 10%, wawancara 10%. Nah, ini yang berbeda dari tahun sebelumnya ya. Jadi di tahun sebelumnya itu CAT ini hanya berkisar 60%. Bukan berkisar lagi, hanya 60%. Nah, sedangkan micro teaching dan wawancara itu masing-masing 20%. Nah, sekarang itu diganti ya. Yang bobot untuk CAT itu dinaikkan menjadi 80%, sedangkan untuk micro teaching dan wawancara itu dijadikan masing-masing 10%. Nah, di sini artinya CAT SKB dosen itu sangat-sangat menentukan sekali ya. Jadi bobotnya sangat tinggi seperti itu. Nah, untuk ke nilai akhir kita bisa tahu di sini untuk untuk masing-masing komponen SKB tadi itu akan menyumbang ya, karena dia 10% tadinya ya. Maka karena si SKB itu bobotnya ke nilai akhir 60%, maka 10% dikali 60% itu adalah 6%. Jadi kurang lebih seperti ini ilustrasinya ya. Kalau misalnya kita punya nilai akhirnya itu adalah 100 misalnya gitu, maka 6 poin itu berasal dari MT. Nah, ini pun kalau misalnya MT kita perfect sekali ya. Perfect sekali. Nah, kalau misalnya wawancara itu juga dia hanya menyumbang 6 poin juga untuk wawancara. Ini pun kalau wawancaranya juga perfect sekali gitu. Nah, selebihnya apa? Nah, selebihnya itu 40%-nya dari CAT dan 40%-nya itu dari si SKD. Nah, jadi dua komponen tes ini sangat menentukan sekali, tapi komponen yang sangat menentukan itu adalah yang si CAT ini karena paling tinggi bobotnya. Nah, gitu ya. Itu mengenai bobot SKB terhadap nilai akhir. Semoga ini bisa memberikan motivasi ya untuk teman-teman dalam menghadapi SKB yang akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana ketentuan SKB dosen berdasarkan komponen-komponen tadi, berdasarkan skor, durasi, bobot, dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa dilihat di sini bahwa untuk CAT gitu ya, dia ada 4 subtopik pembahasan atau subtopik materi. Nah, bobotnya seperti yang dikasih tahu tadi adalah 80, dan untuk jumlah soal, berapa minimal skor, maksimal skor, nilai ambang batas itu diserahkan kepada Paselnas gitu. Nah, itu biasanya nanti ada pengumuman lagi beriringan dengan pengumuman SKD pengumuman SKD gitu. Jadi akan ada diberitahu di sini nanti untuk ketentuan CAT. Nah, sebagai gambaran ya yang saya ingat gitu, untuk tahun sebelumnya di tahun 2023 ya, untuk jumlah soal itu ada sebanyak 40 buah ya. Kenapa? Nah, ini. Ya, untuk jumlah soal itu 40 soal. Seingat saya masing-masing komponen ini itu dapat 10-10 gitu. Nah, kemudian untuk durasi, nah ini saya mungkin lupa-lupa ingat juga ya, mungkin teman-teman bisa konfirmasi ke teman-temannya yang lain. Nah, itu adalah 90 menit kalau saya tidak salah. 90 menit maksudnya ya, bukan 90% gitu.
Nah, kemudian apa lagi nih? Nilai ambang batas, ini saya lupa ya. Mungkin ini bisa dicek lagi. Nah, ini juga saya lupa. Nah, oke. Tapi untuk lebih pastinya, mending nanti kita tunggu dulu aja pengumuman SKD gitu kan. Nah, ini akan rilis juga sebenarnya. Oke. Nah, untuk wawancara di sini minimum ya soalnya ada 5. Nah, ini sebenarnya soal ini kurang lebih saya juga nggak ngitung gitu ya waktu pada waktu wawancara itu berapa soalnya, tapi mungkin bisa diberi ke kategori-kategori, nantinya akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Nah, untuk skornya aja yang kita bahas di sini. Skornya itu maksimum adalah 25 dan minimum adalah 15. Jadi artinya apa? Kalaupun ya ibaratnya kalau misalnya dia tidak perform bagus gitu ya, ya nilai minimumnya itu 5 gitu, nggak mungkin 0 gitulah ibaratnya ya. Nah, untuk durasi wawancara itu lebih lama ya, yaitu 30 menit. Nah, sedangkan micro teaching itu adalah 20 menit. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah nilai ambang batas, bahwa si wawancara itu tidak ada nilai ambang batas, artinya tidak ada passing grade gitu. Jadi kalau kalian tidak memenuhi skor, artinya misalnya dapat nilai 5 pun, ya wawancaranya tetap lulus gitu. Nah, namun ini berbeda dengan micro teaching. Nah, pada micro teaching dia punya passing grade atau nilai ambang batas itu 12,5. Kalau kita mendapatkan skor di bawah 12,5, maka SKB kita akan gagal seperti itu ya. Nah, ini perlu sangat diperhatikan juga untuk poin ini. Karena dalam hal ini wawancara itu tidak menggugurkan, sedangkan micro teaching itu menggugurkan. Oke, nah sebagaimana penjelasan tadi, ini hal yang penjelasan lebih lanjutnya ya. Tidak mengikuti salah satu subtes, jadi dia dikatakan gugur. Ini tambahan keterangannya. Seseorang itu dikatakan gugur apabila gitu ya, dia tidak mengikuti salah satu subtes dalam CAT maupun CAT SKB tambahan gitu. Jadi walaupun misalnya dalam hal ini wawancara tidak punya passing grade gitu ya, tetapi kalau tidak diikuti maka dia tidak lulus juga seperti itu. Oke. Nah, nomor 2, tidak memenuhi ambang batas SKB tambahan yang ditentukan. Nah, ini untuk yang poin nomor 3 ini ya, bahwa harus memenuhi nilai lebih kurang 12,5, paling kurang 12,5 seperti itu. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai SKB CAT dosen. Nah, SKB CAT dosen ini terdiri dari 4 materi, submateri. Pertama itu adalah etika tridharma perguruan tinggi. Nah, pada sub materi ini sebenarnya dikupas tuntas mengenai apa saja gitu ya, nilai-nilai, benar nih nilai-nilai etika gitu kan. Nilai-nilai etika yang menjadi landasan pada perguruan tinggi, pada pendidikan tinggi. Kemudian juga berkisar mengenai penelitian gitu kan, mengenai pengabdian dan juga pendidikan. Jadi di situ nanti akan banyak sekali soal-soal case study juga mengenai penelitian, misalnya diberikan rumusan masalah dari suatu penelitian, kemudian ditanya misalnya bisa diberikan abstrak, ditanya misalnya rumusan masalahnya apa, atau ya seputar penelitian. Bisa juga mengenai pengabdian, misalnya dia nanya pengabdian, kan ada beberapa level pengabdian misalnya. Nah, itu ibaratnya ini benar-benar kompetensi perdosenan lah gitu. Jadi kita harus baca aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan seputar perdosenan, baik itu misalnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku gitu. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini sebenarnya dari grup-grup Telegram, itu sangat update ya. Dan juga biasanya juga ada TO-TO gitu, TO-TO dalam bentuk buku. Dan ya, kalau tahun kemarin itu saya coba
ya ada juga nih teman-teman lain gitu ya yang membuatkan rangkuman dari peraturan-peraturan gitu ya, eh, dari peraturan-peraturan, dan itu sangat membantu sebenarnya. Jadi seingat saya juga kalau untuk pendidikan itu dia juga bahas misalnya level perguruan tinggi, kalau misalnya diploma 4 itu lulusannya itu level kompetensinya sampai mana, kalau D3 sampai mana gitu. Itu perlu dipelajari gitu dan butuh waktu sebenarnya. Nah, selain dipelajari kita juga harus latihan ya, seperti halnya SKD itu juga harus dicoba TO-TO-nya itu berwaktu seperti itu. Nah, kurang lebih untuk etika dan tridharma perguruan tinggi itu memang kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman menjadi dosen, itu saya sangat menyarankan untuk belajar lebih awal mengenai peraturan-peraturan agar lebih familiar seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman menjadi dosen dan punya pengalaman yang cukup gitu ya menjadi sebagai dosen, mungkin bukan berarti tidak perlu persiapan. Itu tetap ya, kita tetap perlu persiapan sebelum tes itu, karena bisa saja teori yang diperlukan untuk menghadapi tes ini tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman saja. Mungkin ada juga beberapa peraturan yang kita lewatkan gitu ya, dan juga teori-teori lainnya misalnya mengenai durasi waktu untuk misalnya kalau seminar kerja praktik misalnya. Nah, itu saya lupa sih persisnya gimana, tapi dia juga menanyakan durasi SKS gitu. Kalau pembelajarannya itu praktek di labor, itu SKS-nya berapa misalnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi etika dan tridharma ini cukup teori gitu. Nah, kemudian untuk literasi bahasa Inggris, nah kita juga di sini dituntut untuk mampu gitu ya menguasai bahasa Inggris, kompetensi bahasa Inggris khususnya untuk meningkatkan untuk konteks akademik gitu. Jadi walaupun di sini kita diujinya bahasa Inggris, tapi dia nggak nanyain grammar dan ya maksudnya nggak fokus ke grammar dan pembelajaran bahasa Inggrisnya gitu, tapi konten-konten soalnya itu seputar pengajaran dan juga penelitian dan atau bisa juga mengenai tridharma secara umum gitu. Jadi alangkah baiknya juga kita perlu juga mengenal istilah-istilah seperti misalnya dalam penelitian, misalnya membuat artikel ilmiah itu apa saja istilah-istilah dalam bahasa Inggrisnya, misalnya introduction kah atau data analitik apa gitu. Jadi di sini kurang lebih kemampuan bahasa Inggris itu dilihat dari permasalahan atau konteks akademik seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penalaran dan pemecahan masalah, nah ini tidak seperti TIU ya, jadi tidak seperti TIU. Jadi dia itu benar-benar memberikan suatu case gitu ya. Case-nya itu nggak bisa jadi dia memberikan grafik atau diagram seperti itu. Lalu dia akan menanyakan kesimpulan gitu ya, atau kita diminta untuk menganalisis data-data yang ada seperti itu. Atau bisa juga dalam bentuk soal cerita gitu. Bukan soal ya, tapi permasalahan dalam bentuk cerita seperti itu. Nah, balik lagi case-case yang ada dalam penalaran dan pemecahan masalah ini seputar dunia pendidikan gitu. Dan ini tidak harus di dunia pendidikan tinggi, bisa juga dunia pendidikan dasar dan menengah gitu. Jadi ini fokusnya itu di penalaran serta pemecahan masalah. Nah, yang terakhir itu mengenai dimensi psikologi. Nah, untuk dimensi psikologi ini saya bisa bilang ya ada sih mirip-mirip dengan TKP sedikit ya, tapi di sini pembahasannya itu ya lebih ke ini dunia pendidikan juga ya. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan tim seperti itu. Sebenarnya untuk dimensi psikologi ini saya tidak terlalu bisa membedakannya ya dengan TKP seperti apa, ini yang dimensi psikologi seperti apa, karena ini sama
kalau seingat saya, tapi bisa jadi teman-teman nanti bisa dipelajari lagi tentang ini, supaya bisa lebih bagus lagi persiapannya gitu. Nah, untuk keseluruhan ini biasanya ada TO-TO atau soal-soal bukan tahun-tahun sebelumnya ya, soal-soal yang dirancang untuk mempersiapkan tes ini gitu. Silakan teman-teman cek lagi di ini ya, di Telegram kah atau di referensi-referensi lainnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke SKB tambahan dosen. Oh, sebentar. Nah, di sini ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini soalnya itu 10 ya, kemarin ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Dari pengalaman saya sangat kesulitan dalam mengatur waktu gitu ya. Karena waktu yang diberikan itu sangat singkat dan mayoritas soal-soal ini dalam bentuk soal cerita seperti itu. Oleh karena itu ini membutuhkan fokus, ketelitian dan juga selain kita mantap secara teori gitu ya, tapi balik lagi karena kita memecahkan masalah gitu ya, jadi fokus dan ketelitian itu sangat dituntut di sini. Nah, selanjutnya kita bahas ke SKB tambahan dosen ya. Itu adalah mengenai micro teaching pertama, dan selanjutnya adalah mengenai wawancara. Nah, kalau untuk micro teaching ini sendiri itu sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, waktunya 20 menit ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan dalam waktu 20 menit kita dituntut bisa memperlihatkan gitu ya proses pembelajaran dari awal sampai akhir, serta ditambah juga di sini adanya sesi tanya jawab gitu dengan reviewer atau penguji kita gitu. Nah, sebagaimana halnya micro teaching, tentu saja di sini kita praktik mengajar ya. Jadi hal pertama yang perlu kita siapkan itu adalah perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu seperti halnya slide materi, RPS, atau kalau kita punya mendesain pembelajarannya dengan adanya kuis, kita perlu lampirkan kuis, atau juga kalau kita memberikan tugas, kita juga perlu lampirkan tugas. Nah, namun di sini mungkin nggak semuanya yang akan dicek oleh penguji kita. Ya, kalau pengalaman saya kemarin itu tidak dicek RPS dan lain-lainnya ya. Jadi yang saya tampilkan itu hanya slide materi ya. Mereka tidak menanyakan yang lainnya gitu. Jadi balik lagi di sini tergantung dari situasi dan kondisi nantinya. Maka mungkin yang paling penting itu adalah slide materi, karena ini nanti yang akan kita presentasikan gitu ya sebagai bahan kita saat praktik mengajar. Oke, nah sekarang untuk materi, sebelum ke materi ya, kita apa nih yang perlu kita tonjolkan atau yang tekankan saat kita micro teaching. Nah, pertama ya kita persiapkan dalam kurun waktu itu gini. Dalam kurun waktu 20 menit itu ada yang memang si pengujinya itu meminta untuk dibagi gitu waktu, ada waktu untuk presentasi kita ya, mengajar, terus nanti ada sesi tanya jawab gitu. Jadi sebenarnya sesi tanya jawab ini ya kurang lebih seharusnya itu kan si penguji itu seperti halnya siswa atau murid. Nah, tapi ada juga nanti mereka berganti role ya, benar-benar sebagai penguji. Nah, jadi ada kalanya ini dibedakan, mengajar aja dan sesi tanya jawab aja. Ada kalanya itu dicampur aja gitu. Jadi selagi kita mengajar itu ditanya gitu. Pengujinya akan bergantian bertanya. Nah, itu balik lagi tergantung situasi dan kondisi teman-teman semuanya gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah kalau misalnya kita punya sesi tanya jawab, jadi tidak mungkin kita menghabiskan waktu 20 menit ini untuk mengajar ya. Jadi kita dalam menyiapkan slide atau mendesain pembelajaran itu yang bisa tersampaikan dari awal pembukaan sampai penutup itu dalam kurun waktu ya kurang lebih bisa 10 menit aja minimum sampai 15 menit gitu. Karena kalau kita tidak mendesain seperti itu, misalnya nih slide-nya kebanyakan gitu, materinya padat, jadi bisa jadi waktunya udah habis gitu ya. Jadi si penguji akan meng-cut kita di tengah jalan, di tengah-tengah.
Nah, kita belum menampilkan nih bagian penutup gitu, bagaimana kita misalnya menutup pembelajaran dan memberikan misalnya tugas kita, ada tugasnya, ada dan lain sebagainya. Ya kan disayangkan ya, sangat disayangkan, sehingga penilaiannya bisa jadi kurang ya, karena tidak bisa menggambarkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi si penguji juga tidak tahu nih orang ini mampu atau tidak nih mengemas pembelajarannya itu secara sempurna seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempersiapkan slide materi nantinya atau mendesain pembelajaran, coba bawakan gitu ya materi yang bisa dibawakan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Namun di sini tidak yang tidak yang dangkal gitu ya. Maksudnya nggak yang sedikit sekali. Untuk desain kita itu harus memuat pembukaan dan sampai penutup. Jadi opening gitu kan. Kemudian apa intinya, kemudian kegiatan inti, lalu closing. Nah, sebagaimana micro teaching gitu ya, openingnya ini ya tentu saja kita misalnya memberikan, kalau misalnya materinya baru atau ya tentu saja materi baru ya yang kita jelaskan, kita berikanlah persepsi, seperti apa persepsi ke materi itu misalnya. Atau misalnya kalau kita punya kegiatan di awalnya itu mau memberikan kuis dulu gitu ya terhadap materi sebelumnya atau bagaimana, ya kita bisa tampilkan di sini. Atau mau presensi dulu misalnya ya, itu bebas. Jadi kegiatan opening kita apa nih gitu, absensi dulu misalnya, berdoa, atau kemudian memberikan kuis misalnya. Atau ya kalau apersepsi ini bukan atau ya, ini kegiatan yang wajib kita sampaikan sebenarnya, berikan apersepsi sebelum pembelajaran. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke inti materi kita. Nah, saat memberikan materi inti, nah kita mau pakai metode seperti apa? Apakah ceramah atau interaksi dengan peserta didiknya itu dengan menggunakan media apa gitu. Nah, sebaiknya juga kita perlu tonjolkan juga kalau kita kan ini micro teachingnya online ya, video gitu. Jadi apakah kita akan memberikan video, bukan video, apakah kita akan menampilkan pembelajaran berbasis digital misalnya seperti apa, atau metode ceramah aja misalnya. Nah, itu gimana? Nah, untuk kegiatan inti ini di sini nanti yang perlu kita kendalikan waktunya, karena ini kan penyampaian materi gitu. Nah, teman-teman mungkin bingung nanti nih, gimana ya men-set waktu untuk bisa menyampaikan materi yang sebanyak ini gitu. Nah, itu yang perlu didesain, dipikirkan gitu. Apakah perlu kita sampaikan semuanya atau kerangkanya seperti apa? Nah, itu coba teman-teman pikirkan lagi. Nah, lalu masuk ke closing. Nah, untuk closing sendiri itu sama halnya dengan opening tadi. Misalnya kita tentu saja menyampaikan konklusi dulu ya, apa nih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini gitu. Kemudian apakah kita akan memberikan kuis gitu. Tapi balik lagi ya, untuk kuis-kuis yang kita sebutkan tadi itu bukan berarti kuisnya langsung diadakan saat itu ya. Tapi kita bisa sampaikan, untuk mengikuti kuis, teman-teman bisa scan barcode yang disampaikan di depan misalnya. Yang ada di slide, bisa di scan barcode-nya, atau bisa join ke link berikut gitu. Jadi nggak perlu terrealisasi real, secara real kuisnya itu, tapi bisa ada instruksi-instruksi yang mencerminkan atau membuktikan bahwa ini diadakan kuis gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan kegiatan pemberian tugas gitu, atau pemberian bahan untuk pembelajaran berikutnya. Misalnya seperti untuk materi selanjutnya di next week misalnya kan kita kalian bisa akses materinya melalui link berikut misalnya. Atau untuk tugas bisa dikerjakan soal seperti ini misalnya. Atau untuk referensi lebih lanjut bisa dicek di link video berikut. Nah, mungkin teman-teman juga bisa inisiatif untuk membuatkan misalnya semacam video pembelajaran atau seperti apa gitu. Jadi di setting gitu, proses pembelajaran dari pembukaan sampai akhir itu benar-benar singkat, padat, dan jelas gitu. Semuanya itu ter apa ter apa namanya ya
ada semuanya dalam waktu 10-15 menit tersebut. Nah, setelah itu tentu saja akan ada nanti sesi tanya jawab. Nah, mungkin di sini saya tidak tuliskan ya sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini sendiri ada kalanya si penguji itu menanyakan terkait konten, ada kalanya juga dia menanyakan terkait metode pembelajaran gitu. Kenapa kamu memilih misalnya metode pembelajarannya itu menggunakan ini misalnya, atau pendekatannya seperti ini gitu. Atau bisa juga mengenai konten. Nah, kenapa apa misalnya nih ada beberapa cara pengerjaan, misalnya nih apalah contohnya ya, menghitung volume benda putar misalnya gitu kan. Nah, kemudian ditanyakan nih terkait metode menghitung volume benda putar menggunakan metode cakra misalnya. Nah, ditanyakan yang metode lain. Nah, misalnya bisa jadi juga seperti itu. Nah, selanjutnya bisa juga berkaitan dengan persepsi tadi ya. Jadi persepsi itu kalau kita nggak matang-matang gitu ya, itu juga bisa jadi bumerang gitu ya. Misalnya nih kita contoh ya di matematika kita udah bicara banyak sekali rumus panjang lebar gitu ya. Nanti justru si penguji akan bertanya, emang sebenarnya ini mau dipakai di mana ya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya berkaitan dengan persepsi juga. Bisa jadi persepsi kita belum terlalu menarik gitu, sehingga tidak tergambarkan keterpakaian atau penerapan dari materi kita. Nah, itu kurang lebih ya untuk sesi tanya jawab, mungkin bisa dieksplor lagi oleh teman-teman melalui referensi lain. Nah, selanjutnya khusus untuk pemilihan materi di sini, pilihlah materi yang kalian kuasai gitu ya, teman-teman kuasai gitu. Ibaratnya mau ditanya dari sudut pandang manapun ya kita bisa menjawabnya gitu. Nah, selain itu juga perlu teman-teman riset gitu ya. Di formasi teman-teman tuju itu misalnya nih bidang keahlian yang dituju itu adalah, contoh di matematika itu dia butuhnya dosen dengan bidang keahlian keuangan, misalnya keuangan syariah misalnya gitu. Nah, ya untuk mendukung kebutuhan si formasi itu, mungkin teman-teman bisa bawakan materi keuangan syariah gitu. Jadi kan ibaratnya bisa menonjolkan, oh kandidat kita ini orang yang mumpuni nih di bidang yang kita butuhkan misalnya gitu. Atau bisa juga teman-teman bisa riset juga apakah materi yang dibawakan ini krusial nggak di prodi yang kita tuju gitu. Misalnya anggaplah misalnya teman-teman itu jurusan ekonomi tapi melamarnya misal ya formasinya itu ada untuk prodi agribisnis misalnya. Nah, teman-teman bisa bawakan ekonomi yang ke arah agribisnisnya seperti itu gitu. Jadi dalam pemilihan materi juga perlu disesuaikan juga dengan prodi tujuan atau formasi yang kita tuju. Oke, mungkin itu terkait micro teaching. Nah, selanjutnya mengenai wawancara ya. Jadi untuk wawancara ini waktunya di sini lebih lama ya, 30 menit. Nah, sebenarnya saat kita wawancara itu waktu tuh nggak terasa ya, karena di sini ada dua interviewer ya, 2 orang. Jadi biasanya kalau saya kemarin itu dari Kaprodi sama kepala departemennya gitu. Nah, jadi di sini nanti pertanyaan-pertanyaannya itu kurang lebih kalau yang dari pengalaman saya ya, itu berkisar mengenai diri ya, data diri, riwayat pendidikan. Nah, ini bagian pertama ya, mengenai perkenalan lah gitu. Jadi misal kita berasal dari mana, ya kita diminta nanti untuk memperkenalkan diri gitu ya. Jadi kita akan memperkenalkan diri kita, baik itu data diri yang benar-benar basic gitu ya. Kemudian lanjut ke riwayat pendidikan. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke pengalaman kerja kita yang sebaiknya itu yang mendukung ya ke formasi dosen ini gitu. Misalnya kita pernah jadi asisten peneliti di bagian keilmuan yang di bagian contoh misalnya kita mau
ya contoh saya aja ya, misalnya enggak saya, contoh contoh formasi matematika nih, ceritanya dosen matematika. Nah, kita bisa sebutkan misalnya kalau pernah jadi asisten peneliti di BRIN misalnya, di bagian kontrolnya gitu, di bagian pemodelan misalnya atau apa gitu. Nah, itu kan walaupun pengalaman kerja kita bukan sebagai dosen, tapi dalam hal apa sebagai researcher itu cukup sangat bagus sebenarnya gitu. Nah, kalau kita punya riset misalnya kan, uh, itu pengalaman riset juga bisa kita sampaikan. Atau kita juga punya misalnya publikasi, ya kita juga bisa sampaikan. Cuman di sini ya jangan terlalu panjang juga gitu sebenarnya untuk perkenalan ini ya. Karena nanti juga pasti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan baru juga. Jadi sebaiknya itu singkat, padat, dan jelas aja sih sebenarnya ya. Nah, saya nggak tahu di bagian mana pertanyaan ini ditanyakan, tapi kurang lebih ada nih pertanyaan mengenai kenapa kita memilih untuk kenapa kita memilih karir sebagai PNS gitu. Ini ada nih ditanyakan. Nah, oh ya saya lupa juga ya bahwa di bagian wawancara ini juga kita ditanya dites gitu ya kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, biasanya itu ditanyakan misalnya kita diminta untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk bagian pertama gitu. Jadi itu benar-benar tentang diri kita, kemudian pengalaman kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu baru berkisaran mengenai formasi yang akan kita lamar dan juga bidang keahlian kita sebenarnya. Sebelum itu ya, mungkin di bagian pertama ini juga akan ada pertanyaan mengenai riset kita juga. Mungkin teman-teman lain ya, dari pengalaman saya kemarin itu masuk ke sini sih sebenarnya. Ditanyakan dulu misalnya ya, waktu S2 saya kan dengan saya waktu itu melamar formasi S2 gitu. Jadi yang ditanyakan adalah pengalaman riset S2-nya seperti apa gitu. Nah, hal ini nanti akan sangat penting gitu ya, karena kita akan melamar formasi dosen di mana dosen itu tentu saja punya bidang keahlian yang berbeda-beda walaupun dia melamar formasi yang sama gitu. Misalnya misalnya ya, formasi S2 matematika untuk prodi matematika contohnya. Nah, matematika sendiri kan juga punya banyak bidang keahlian. Nah, teman-teman perlu riset di sini ya, perlu melakukan riset, bisa melalui web dari kampusnya atau bisa melalui kenalan yang ada di sana gitu. Misalnya teman-teman kita terdahulu yang sudah lolos di sana atau bagaimana, atau bisa juga melalui sosial media ya, itu bebas sebenarnya ya. Atau melalui Sinta juga bisa ya. Ya Sinta, PD Dikti, ada banyak sekali sumber-sumber data sebenarnya. Nah, itu bisa dicek gitu ya. Kira-kira di prodi itu bidang keahlian apa nih yang kekurangan sumber daya gitu, sumber daya manusianya gitu. Nah, teman-teman bisa cocokkan dengan kemampuan atau bidang keahlian yang teman-teman punya seperti itu. Jadi nanti ketika kita mau mempersiapkan diri untuk wawancara, kita bisa langsung setting gitu ya, jawaban-jawaban kita itu yang mengarah ke arah sana gitu ya. Cek bidang kalian apa yang dibutuhkan prodinya. Tentu saja dia buka formasi, tentu saja dia membutuhkan seseorang gitu kan ya, seseorang untuk membantu di prodi tersebut. Tapi kurang di bagian mana nih, memperkuat di tim yang mana gitu. Nah, selain itu kalau kita pelamar S2, tentu saja hal mengenai S3 itu akan menjadi tujuan pertanyaan nantinya gitu. Jadi teman-teman di sini perlu juga mempersiapkan jawaban mengenai rencana S3 teman-teman. Misalnya nanti akan ditanyakan ada rencana lanjut S3 enggak gitu, dan kemana misalnya. Nah, di sini mungkin nggak cukup ya kita jawab oh ada gitu. Jadi kita perlu elaborasi lagi, kita misalnya ke dalam atau ke luar negeri gitu. Kemudian kita mau S3-nya di bidang apa misalnya. Terus kita sudah sampai di mana proses persiapan S3-nya itu, misalnya belajar bahasa Inggrisnya udah sampai mana misalnya, atau sempat ikut mentorship atau
atau bagaimana gitu. Nah itu perlu direncanakan ya untuk persiapan wawancara ini. Nah kemudian terakhir itu mengenai kerja tim sebagai dosen. Ya ini berkaitan sebenarnya dengan pengalaman teman-teman kalau misalnya punya pengalaman sebagai dosen sebelumnya. Tapi kalaupun tidak punya, sebenarnya nggak masalah juga ya, karena di sini akan diberikan study case yang lebih ke kerja sama tim, atau sebenarnya yang saya ingat lebih ke sana sih, kerja sama tim. Mungkin apa saja yang lainnya mungkin teman-teman bisa cek lagi ya di referensi yang lain gitu. Misalnya nih contoh kalau misalnya kita satu tim penelitian dengan 2 orang dosen yang lebih senior dari kita, misalnya bagaimana cara kita ya gitu-gitu. Atau bisa juga dari tim pengabdian misalnya ya, tapi ada 1 orang yang tidak hadir rapat misalnya. Nah sedangkan misalnya deadline-nya sudah dekat, nah bagaimana sikap kita dalam menghadapi itu. Nah kayak gitu, itu study case-nya seperti itu biasanya, kemarin itu yang saya dapatkan gitu. Nah secara keseluruhan ya untuk wawancara ini itu perlu juga latihan gitu. Jadi teman-teman bisa rencanakan latihan dengan baik itu dengan sesama pelamar gitu ya, atau dengan teman yang lainnya, mentor misalnya, terserah. Jadi di Telegram itu juga udah banyak ya kisi-kisi pertanyaannya, atau ibaratnya itu ya list pertanyaan. Nah dari situ kita bisa latihan soal-soal latihan wawancara ya. Ada yang bertanya kemudian ada yang menjawab gitu. Kemudian dari situ kita bisa evaluasi nanti jawaban-jawaban kita seperti itu. Nah hindari juga jawaban-jawaban yang kesannya menghafal dan terlalu teoritikal gitu ya, karena balik lagi wawancara itu sebenarnya pendekatannya itu lebih ke personal sebenarnya kan ya, karena kita berhadapan langsung gitu dengan interviewer. Jadi berusaha untuk benar-benar memberikan yang terbaik, menampilkan tulus gitu ya, dan juga tekadnya itu benar-benar kuat gitu, benar-benar pengen lulus untuk lamaran ini seperti itu. Nah sebenarnya untuk micro teaching juga ya kita perlu latihan juga agar timeline waktunya itu juga sesuai seperti itu. Oke, lebih kurang itu ya sharing pengalaman yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman saya tahun sebelumnya. Mungkin saya mohon maaf kalau ada yang kurang sesuai. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa cek lagi di referensi di sumber-sumber yang memang membahas mengenai SKB CPNS dosen ini. Oke, terakhir saya doakan semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk lolos CPNS tahun ini dimudahkan dan diberikan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.